Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'duh. Kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan di kolom komentar tentunya dari saudara Abbas, di mana beliau menanyakan tentang hukumnya darah ikan yang sudah dicuci itu najis apa suci, begitulah kira-kira. Ya, maka di sini saya membawakan disclaimer sebuah situs ya dari Islam Web Fatwa Ulama Saudi, di mana di situ sama persis sebagai jawaban dari sang penanya saudara Abbas, mahuk mudamis samak abjud tafsil, bagaimanakah hukumnya darah ikan? Kami mengharapkan perincian. Maka jawabannya al-ijabah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi. Amma ba'd. Famadhabul Hanafiyah, maka pendapatnya madhab Hanafi wa huwa al-sah, dan ini adalah pendapat yang lebih sahih indal Hanabilah, menurut ulama Hanabilah, Imam Hambali maksudnya, madhab Hambali, wa huwa wajhun inda Syafi'iyah, dan ini sebagian pendapat dari ulama Syafi'iyah, anna damas samaki tahirun, bahwasanya darah ikan itu suci. Ya. Qala al-Haskafi wa ufiya damu samakin, dan dima'fu damu samakin, darah ikan, wa li'abi bighal, dan darah air liur keledai, wa himarin ya, dan himar. Wal madhab taharatuha, sedangkan madhab Hanabilah adalah taharatuha, sucinya semua itu, darah ikan, li'ab ya air liur, bighal dan himar, ini suci menurut ulama Hanabilah ya, di ma'fu. Qala Ibnu Abidin, Imam Ibnu Abidin ini ulama Hanafiyah ya, fil hasyiyah, di dalam kitab hasyiyahnya Hasyatun Abidin, wal madhab, adapun pendapat madhab ya ulama Hanafi ya, madhab Hanafi, anna damas samak, bahwasanya darah ikan, tahirun itu suci. Kenapa? Li'annahu damu suratin, dikarenakan itu adalah hanya bentuknya darah, la hakikotin, bukan hakikat darah ya. Jadi ada sebagian keterangan bahwasanya darah ikan itu sungguhnya bukan darah. Kenapa? Karena kalau kena matahari, itu saya baca di kitab Al-Majmu', itu tidak hitam, beda dengan darah. Darah. Kalau darah ikan itu jadi putih. Ya. Sedangkan darah biasa itu kalau kena matahari jadi hitam. Jadi hanya bentuknya saja darah, bukan hakikatnya darah. Seperti itu. Wa qala Ibnu Muflih, Imam Ibnu Muflih ini ulama Hanabilah, fil furu', dalam kitab al-furu'nya, wa damus samak tahirul fil asah, adapun darah ikan itu suci menurut pendapat yang lebih sahih. Wa dhahaba al-malikiyah wa syafi'iyah fil asah wa huwa qaulun indal Hanabilah annahu najisun. Sebagian pendapat, wa dhahaba al-malikiyah, dan ulama malikiyah, wa syafi'iyah, dan ulama syafi'iyah fil asah, di dalam pendapatnya yang lebih sahih. Berarti kalau ada kata-kata asah itu ada dua pendapat ya, ada yang sahih, ada yang asah ya. Sahih kalau dinisbatkan ya, diadu dengan asah, itu kalah, jadi dhaif. Sahih itu mengatakan bahwasanya darah ikan itu najis ya. Dan ini senada dengan pendapatnya ulama Hanabilah ya,
Di atas dijelaskan bahwasanya yang lebih sahih kalau menurut ulama Hanabilah itu suci, tapi sebagian lagi mengatakan najis. Ila annahu najisun, bahwasanya darah ikan itu najis. Kenapa? Li umumi qaulillahi ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan atas diri kalian, ini firman Allah Subhanahu wa taala, al-maitatu bangkai waddamu, dan darah. Nah, ini kalau masih bernama darah, darah apapun itu najis dikarenakan umumnya dalilnya Al-Quran bahwasanya di sini diharamkan darah. Darah apa saja. Ya, jadi termasuk darah ikan itu najis menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian ulama Hanabilah. Namun dengan catatan, dalam Syafi'iyah itu ada dua pendapat, dalam Hanabilah juga ada dua pendapat. Syafi'iyah yang lebih sahih najis, Hanabilah yang lebih sahih itu suci, sebagaimana di atas yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Muflih di atas tadi. Ya. Dalilnya apa? Ya ini Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan atas diri kalian al-bangkayu waddamu, dan darah. Dalil haram ini menunjukkan bahwasanya itu adalah najis. Dan juga di sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatan wa daman. Ya. Dihalalkan bagi kita semua dua bangkai dan dua darah. Wa ammad damani, adapun yang dimaksud dua darah itu adalah fal kabdu wattihal, adalah jeruan, ya, jeruan. Kalau sebetulnya jeruan. Rawahu Ahmad wa ghairu. Falam yustasna minad dama ila al-kabdu wattihal, maka tidak dikecualikan dari darah itu kecuali al-kabdu, limpa, ya, limpa, wattihal, dan hati, ya. Itu tidak dikecualikan oleh karenanya najis. Qala Al-Baji fi syarhi 'ala al-Muwatta, menurut Imam Al-Baji, ini ulama Malikiyah, dalam syarahnya kitab Al-Muwatta, damus samak najisun, darah ikan itu najis. Wa bihi qala Syafi'i, dan dengan pendapat najis ini Imam Syafi'i juga berpendapat. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah berkata huwa tahirun, darah ikan itu suci. Intaha. Ya. Wa qala An-Nawawi fil Majmu', dan Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu', wa ammal wajhani fi damis samaki fa masyhurani. Adapun dua pendapat tentang masalah darah ikan ini fa masyhurani, maka sama-sama masyhur, tapi wal asahhu, pendapat yang lebih sahih, an-najasatuh, itu adalah najis. Jadi kesimpulannya, dalam masalah darah ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Ya, di atas sudah dijelaskan semua dari beberapa mazhab. Hanafiyah mengatakan suci. Hanabilah ada dua pendapat, yang lebih sahih adalah suci, sedangkan pendapat yang kedua adalah najis, sebagaimana Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Syafi'iyah itu ada dua pendapat dan dua-duanya masyhur, tapi yang lebih sahih adalah najis. Sedangkan ulama atau mazhab Malikiyah itu najis. Dikarenakan apa? Ya tadi dalilnya. Ya. Haram atas diri kalian bangkai dan darah. Darah di sini selagi bernama darah, darah apapun tanpa pengecualian itu najis. Nah, yang dikecualikan adalah al-kabdu wattihal, ya. Adalah cuma jeruan itu, ya, limpa. Jadi untuk saudara Faza, saya kira ini sangat membantu, insyaallah, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.